Hai, aku Vanita Maharani atau biasa dipanggil Nita. Di sini aku akan mereview salah satu novel pengembangan diri yang bestseller yang berjudul yaitu Filosofi Teras, Filsafat Yunani Romawi Kuno untuk Mental Tangguh Masa Kini, karya Henry Manampiring. Penasaran kan gimana review aku untuk buku ini? Yuk cek video ini sampai akhir. Nah, sebelum lanjut ke pembahasan yang lebih dalam, sebenarnya buku Filosofi Teras itu bahasa apa sih? Jadi, buku Filosofi Teras ini memperkenalkan ilmu filsafat stoik atau stoa dalam bahasa Indonesia. Dalam buku ini dijelaskan mengenai topik-topik stoicisme yang relevan di kehidupan sehari-hari. Nah, tadi kan aku sering nyebut stoik. Sebenarnya stoik itu apa sih? Jadi stoik adalah aliran filsafat dari Yunani Romawi kuno yang berkembang dari 2300 sebelum Masehi sampai 200 Masehi. Selanjutnya, si penulis membuat judul Filosofi Teras itu sebenarnya alasannya adalah karena mengambil dari terjemahan si Stoik, karena Stoik jarang ya atau sukar diucapkan oleh masyarakat umum, jadi si penulis ini mengambil terjemahan dari Stoik itu. Istilah Stoik itu juga diartikan sama si penulis adalah di mana para filsuf-filsuf ini berdiskusi di sebuah teras yang berpilar. Jadi si penulis mengambil judul Filosofi Teras, bukan Filosofi Stoik. Nah, selanjutnya isi dari buku Filosofi Teras sendiri yaitu penerapan filsafat stoicisme di kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya aku mau review luarannya dulu atau buku fisik dari buku Filosofi Teras ini. Jadi dia itu backgroundnya putih gini, sama ada kuning bulat. Dan ini tuh mungkin ceritanya kayak ada filsuf yang sedang berdiskusi di teras gitu ya. Nah, terus buku ini tuh ada 298 halaman dengan background pembuat ilustrasi dalam buku ini. Lalu buku ini tuh ada 13 bab dan sudah dapat ini juga ya, penanda batas gitu. Ini ada 13 bab. Yang pertama ada bab pertama itu isinya survei penulis dengan wawancara sama Dr. Andri, spesialis kesehatan jiwa FAPM. Terus ada bab 2 yaitu sebuah filosofi yang realistis. Bab 3 hidup selaras dengan alam. Bab 4 dikotomi kendali. Lalu bab 5 ada mengendalikan interpretasi dan persepsi. Bab 6 ada perkuatan mental. Bab 7 ada hidup di antara orang yang menyebalkan. Selanjutnya menghadapi kesusahan dan musibah. Bab 9 ada menjadi orang tua. Lalu bab 10 ada citizen of the world. Bab 11 tentang kematian, lalu bab 12 penutup, dan bab 13 mempraktekkan filosofi teras atau ajaran dalam buku ini. Nah, di sini di bawah bab 13 itu ada catatan pandemi, di mana kan di tahun 2020 kemarin Indonesia itu sempat menerapkan pandemi, dan pandemi itu dimasukkan dalam buku filosofi teras ini, gimana cara kita menyikapinya, lalu gimana sih pandemi ini bisa terjadi, dan penerapan ilmu stoik itu bisa diterapin di pandemi kemarin. Contohnya itu dikotomi kendali, lalu menikmati gimana pandemi itu nggak jadiin kita sebuah tantangan, namun kita bisa nikmati itu. Lalu kita juga bisa tanamkan rasa syukur kita di pandemi kemarin. Buku Filosofi Teras ini ngajarin gimana cara kita nyari kedamaian dalam diri sendiri, bukan ekspektasi terhadap orang lain. Terus gimana cara kita ngendaliin emosi, cara ngendaliin baper atau galau. Prinsip utama dalam buku ini itu kita sebagai manusia nggak seharusnya buat melawan sabda alam. Kita harus hidup selaras dengan alam, dengan bersikap legowo dan lapang dada. Dan kita sebagai manusia juga harusnya fokus dengan apa yang bisa kita kendalikan, bukan hal yang nggak bisa kita kendalin kita ikut pikirin juga tuh nggak perlu, karena sejatinya manusia tuh nggak bisa menguasai semua hal. Kita ambil contoh waktu di perjalanan terkena macet.
nggak seharusnya kita mengutuk keadaan tersebut atau mungkin mengolok-olok orang lain karena macet. Kita nggak seharusnya berperilaku seperti itu karena itu keadaan yang di luar kendali kita. Itu perumpamaannya keadaan sudah diatur oleh yang atas bahwa hari itu akan terjadi macet. Nah, saat di kejadian kayak gitu seharusnya kita fokus pada solusi. Misalnya solusinya yaitu ya udah kita bersikap tenang aja, nggak usah mengutuk orang lain atau mengutuk keadaan, karena justru jika emosi negatif sudah mengendalikan pikiran kita, malah keadaan bikin semakin runyam, bukan malah kita bisa menyelesaikan itu. Intinya sederhananya di mata Stoa adalah bahagia di manakala terbebas dari segala emosi atau perasaan yang mengganggu pikiran tersebut. Dari aku sendiri, gimana sih pelajaran yang emang real aku dapat? Yang pertama yaitu gimana kita bisa ngendalin emosi, ngendalin pikiran, dan ngendaliin apa aja yang bisa kita lakukan dan nggak seharusnya kita lakukan. Lalu mindset-mindset jelek tentang kematian, lalu di bab 8 yang menghadapi kesusahan dan musibah. Nah, contohnya itu aku ingat waktu ada makanan nasi goreng, sebenarnya itu kita nggak suka timun, tapi sama abangnya dikasih timun. Sederhananya ya udah kita singkirin timun itu, nggak usah yang malah mencaci abang-abang penjual nasi goreng itu. Ada dua dikotomi kendali yang bisa kita kendalikan dan nggak bisa yang kita kendalikan. Contohnya yang bisa kita kendalikan adalah kita, pandangan kita, perilaku kita. Nah, selanjutnya ada kendali yang nggak bisa kita kendalikan adalah misalnya cuaca, sikap orang lain. Selanjutnya yaitu melatih diri dengan membayangkan hal terburuk agar misalkan hal itu terjadi kita udah siap dengan hal buruk tersebut. Lalu untuk kelebihan dari buku ini sendiri dari aku karena bahasanya emang mudah dipahami buat Gen Z atau remaja-remaja masa kini, itu bahasanya mudah dicerna, nggak sesulit yang bahasa Yunani atau Romawi kuno itu. Lalu di sini tuh juga ada ilustrasi-ilustrasi yang kayak gini, lalu ada ini juga bagus. Lalu ada kayak quote setiap bab gitu. Itu poin yang bisa bikin aku sangat suka dari buku ini. Nah, kayak gini yang membedakan kita itu setiap bab ada intisarinya seperti ini. Ada rangkuman dari setiap bab tersebut dibuat poin-poin agar kita lebih paham dan lebih masuk apa maksud pembahasan tersebut. Nah, itu aja review dari aku tentang buku Filosofi Teras. Jadi buku ini tuh cocok dibaca untuk semua kalangan, apalagi ini tuh buku pengembangan diri dan bisa diimplementasikan langsung dari diri kita agar bisa selaras dengan alam, hidup yang nggak usah dibikin ribet kayak gitu. Terima kasih udah nonton sampai akhir, semoga bermanfaat. Bye, jangan lupa like, comment, and subscribe.